Indonesia memang butuh orang-orang seperti Habib Kribo yang menampar para penggonggong. Pernyataan Haikal bahwa Habib Kribo kasar sehingga ia tak sanggup menghadapinya dalam acara debat catatan demokrasi adalah sebuah tanda bahwa Haikal tak bisa lagi mengelak. Di acara itu Haikal seperti dikuliti habis, sangat dipermalukan. Disinilah pelajaran berharga bisa dipetik, bahwa ketika berbicara karena berdasarkan kebenaran atau apa adanya, maka itu sangat mudah disampaikan. Namun sebaliknya, pasti akan sulit mencari pembenaran, bahkan bisa terbentur atau kontradiksi. Akhirnya membuat malu, itu pun kalau masih punya malu. Sejatinya Haikal tak bisa lagi berargumen, atau ia mengalami kebuntuan. Haikal tak bisa mengonter argumen atau pernyataan Habib Kribo yang lugas dan sangat jelas. Apa yang telah disampaikan Habib Kribo adalah fakta yang memang sangat terang benderang, sehingga Haikal hanya bisa menuduh Habib Kribo kasar. Tentu saja ini penilaian yang sangat subjektif. Haikal menutup mata ketika Bahar atau Rizik yang berbicara kasar. Sangat terang ketika Rizik melontarkan kata lonte. Sangat jelas ketika Bahar berkata, kalau ketemu Jokowi buka celananya, apa bencong dia, dan kata-kata lain yang sangat kotor dan jorok. Semua itu sangat terang benderang terekam di sosial media dan benak para penggemarnya. Maka tak heran jika para penggemar Bahar dan Rizik juga sangat kasar. Teriak-teriak takbir tapi anarkis dan gemar mengancam. Sudah banyak orang tahu siapa si Haikal. Orang patut curiga pada si Haikal ini. Aksi provokatornya dan juga kebohongannya sangat jelas. Rekam jejaknya sangat nyata bisa ditelusuri kembali. Namun, ia masih bisa lolos meskipun sudah pernah dilaporkan. Apakah ia memang licik dan selalu bisa lolos, atau karena memang ia hanyalah kacung dari sebuah gerakan yang dilindungi oleh oknum polisi elit? Dan syukurlah muncul Habib Kribo yang tampil apa adanya dengan gaya khasnya. Habib Kribo seperti menampar semua orang-orang yang sakit hati dengan pemerintahan saat ini. Bahkan Habib Kribo berani berkata bahwa apa yang dilakukan Bahar dan Rizik serta ulama abal-abal se-Jawa Timur adalah pesanan dari Jakarta. Ada barisan sakit hati yang memang bermain dalam kegaduhan ini, dan mereka terus mengganggu Jokowi. Dengan tegas, Habib Kribo sangat mendukung penangkapan Bahar Smith. Alasannya karena Bahar juga bisa membahayakan NKRI. Jadi ada semacam perkongsian yang terus mengganggu kinerja Jokowi. Mereka menjalankan perannya masing-masing. Haikal memprovokasi dengan langkah-langkahnya di sosial media. Bahar membangkitkan kebencian lewat panggung. Rizik hampir sama dengan Bahar, atau Bahar melanjutkan kerja Rizik yang terbengkalai karena sibuk dengan kasusnya. Penangkapan Rizik dan juga Bahar ternyata belum sepenuhnya membuat situasi aman. Hal itu sama juga penetapan FPI sebagai ormas terlarang. Setelah dinyatakan terlarang, ormas bajingan ini masih saja melakukan kegiatan. Maka hanya ada dua kemungkinan.
logistik dari Bohir yang sering mencukupinya, memanjakannya, atau ideologi kadrun yang sudah terbangun sejak dulu memang masih liar. Habib Kribo tak segan-segan juga menyatakan bahwa para Bohir itu seperti memberi makan anjing kepada para suruhannya atau orang-orang yang menjual agama dan menjual habaib. Maka orang suruhan yang ketika diberi makan oleh si Bohir menggonggong seperti anjing, atau teriak-teriak di atas mimbar, atau ceramah di atas panggung dengan mengatasnamakan acara maulid. Dan yang sungguh menohok dari paparan Habib Kribo ketika dalam salah satu videonya, Habib Kribo mengatakan bahwa perempuan yang menjual dirinya lebih mulia daripada ulama yang menjual agama. Nyelekit di ulu hati. Tamparan yang keras para anjing yang sering menyala setelah diberi makan oleh bohirnya. Karena dengan menjual agama, banyak kerusakan yang bisa terjadi. Bahkan kerusakan sosial pun semakin melebar, dan kegaduhan semakin semarak. Lalu apa akhirnya negara terancam? Karena itulah Habib Kribo dengan tegas dan berkontribusi menjaga keutuhan negara ini. Namun di balik ketegasan dan keberanian Habib Kribo, sebenarnya beliau ini sangat bijak. Juga dalam salah satu videonya, ia berkata bahwa ia bersedia mencium tangan Habib Rizik kalau Rizik ini memang benar dan bijak, tidak seperti apa yang dilakukannya selama ini. Bahkan Habib Kribo tidak merasa dirinya suci. Ia pun mengakui dirinya kotor. Namun ia tak tega agama dan habaib dibuat bergaining politik kekuasaan. Habib Kribo ingin agama itu menyejukkan, bukan agama yang tampak seram karena dijajakan seperti yang dilakukan oleh Rizik dan si Bahar selama ini. Syukurlah ada Habib Kribo yang mau tampil apa adanya dan menampar semua orang-orang yang menjual Habib dan menjual agama. Pasalnya, kalau bukan Habib lalu berusaha melawan para penjual agama yang juga dari kalangan habaib, pasti dipandang sebelah mata atau efeknya tidak kencang. Tetapi kemunculan Habib Kribo bisa jadi membuat beberapa orang yang tadinya menggemari Bahar dan Rizik kini sudah mulai berpikir bahwa Habib itu juga manusia biasa, bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Rizik dan Bahar selama ini bukanlah perwakilan dari para habaib. Bahar dan Rizik hanyalah kaki tangan oknum politikus yang berada dalam barisan sakit hati. Logika Habib Kribo sangat sederhana, mudah dimengerti, sehingga bisa mencerahkan atau menyadarkan orang-orang yang mendengarkannya. Misalnya, ketika ia mengatakan di hadapan Haikal yang keok pada acara debat catatan demokrasi, Habib Kribo bilang, mau dialog bagaimana? Kalau Bahar punya kuping, punya akal, banyak orang yang gak suka. Loh, ada NU yang didukung dia. Apa NU itu goblok? Habib Quraisy dukung dia. Apa Habib Quraisy goblok? Cukup sederhana dan makjrep banget. Dan akhirnya Habib Kribo langsung menabok si Haikal dan orang-orang yang sekubu dengan Haikal seperti si Egi. Anda memperalat Habib, Anda menjual Habib.
Jadi apa yang dilakukan si Bahar dan Rizik bukanlah pembela agama, bukan pencinta NKRI, apalagi si Haikal, Egi dan juga segerombolan dengannya. Mereka ini hanyalah orang-orang suruhan atau punya bohir. Dan bohirnya ini adalah orang yang sakit hati dengan Jokowi dan juga masih ingin praktek bisnis raksasanya terus menggurita dan jauh dari gangguan kebijakan Jokowi.